Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misran dengan NIM H032014 dari kelas Biologi A. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi neuron, yaitu pada mekanisme potensial aksi. Nah, potensial aksi sendiri dipahami sebagai gelombang atau pelepasan listrik yang muncul dari sekumpulan perubahan yang dialami membran saraf aktif, variasi listrik, dan hubungan antara lingkungan eksternal dan internal neuron. Nah, potensial aksi ini merupakan gelombang listrik tunggal yang akan ditransmisikan melalui membran sel sampai mencapai ujung akson, yang menyebabkan emisi neurotransmitter atau ion ke membran neuron postsinaptik. Dengan ini menghasilkan dalamnya potensial aksi yang dapat akhirnya mengarah pada semacam tanda-tanda atau informasi ke beberapa area tubuh. Nah, potensial aksi sendiri memiliki kekhususan mengikuti apa yang disebut hukum semu atau tidak sama sekali. Artinya itu terjadi atau tidak terjadi tanpa kemungkinan perantara. Nah, kemudian biasanya tahapan potensial aksi ini diringkas dalam 5 langkah, yaitu yang pertama kenaikan atau rising, kemudian fase melampaui overshoot, kemudian yang ketiga langkah terakhir akan jatuh atau feeling, kemudian undershoot, dan fase pemulihan recovery. Nah, semua potensial aksi ini memiliki muatan yang sama dan hanya kuantitasnya yang dapat bervariasi sehingga pesan lebih atau kurang intens. Kemudian itu potensial aksi sendiri diartikan sebagai suatu peristiwa yang terjadi antar neuron dalam rangka untuk mengirim pesan dari otak ke bagian-bagian tubuh yang berbeda, baik untuk tindakan sadar maupun tidak sadar. Nah, neuron sendiri itu biasa mengandung ion kalium bermuatan positif atau K+. Kemudian ada juga ion natrium Na+ yang juga bermuatan positif yang berada di pinggir neuron. Nah, selama fase istirahat neuron tidak aktif dan berisi potensial listrik negatif atau milivolt. Muatan negatif dikelola oleh pompa neuron yang membawa ion K+ dalam sambil membawa 3 ion Na+ keluar dari membran. Ketika otak kita mengirimkan pesan, sejumlah besar ion Na+ masuk ke neuron dan naik untuk melampaui tahap potensial aksi terjadi. Nah, pada tahap ini neuron mengalami depolarisasi dan menjadi bermuatan positif karena pintu masuk ion Na+. Nah, proses dari potensial aksi sendiri diproduksi melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari situasi istirahat hingga pengiriman sinyal dan akhirnya kembali ke keadaan awal. Nah, proses dari potensial aksi sendiri ada yang dinamakan dengan potensial diam, yaitu mengasumsikan keadaan dasar di mana belum ada perubahan apapun yang mengarah pada potensial aksi. Kemudian ada yang kedua, yaitu depolarisasi, yaitu fase di mana stimulasi menghasilkan perubahan listrik. Kemudian yang ketiga itu repolarisasi, yaitu seluruh kalium tetap terbuka menyebabkan terus dikeluarkan. Itulah sebabnya potensial dan membran menjadi semakin negatif. Kemudian hiperpolarisasi itu di mana potensial aksi ini mencapai tingkat muatan negatif yang bahkan melebihi muatan diam. Pada saat ini seluruh kalium ditutup dan saluran natrium diaktifkan. Ini berarti muatan listrik berhenti jatuh dan secara teknis mungkin ada potensial baru, tetapi fakta mengatakan bahwa hiperpolarisasi berarti jumlah muatan yang diperlukan untuk potensial aksi jauh lebih besar dari biasanya. Nah, kemudian potensial diam itu suatu yang akhirnya akan menghasilkan kembali ke keadaan asalnya atau keadaan diam. Nah, itulah pemaparan tentang materi neuron, yaitu mekanisme potensial aksi.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.